bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 19 Januari 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Wigberta PRR dari Malang, Jawa Timur. Dan doa akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR dari komunitas Magnificat Pringgolayan, Yogyakarta. Mari kita mempersiapkan diri kita mengawali doa dan permenungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Roh Allah, bangkitkan kami dengan sabda dan hidup-Mu. Roh Allah, bangkitkan kami dengan sabda dan hidup-Mu. Dikau bagi dunia, bangkitkanlah penghibur hati yang gampang. Bangkitkanlah dari kegelapan hati. Bangkitkanlah di dalam cemas dan risau. Bangkitkanlah engkau cahaya dan terang. Bangkitkanlah, heningkan budi yang kelam. Bangkitkanlah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyelenggaraan dan cinta-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Teristimewa anugerah kehidupan yang boleh kami alami pada pagi hari ini. Kami mohon ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu agar membuka hati dan pikiran kami untuk menerima dan merenungkan sabda-Mu yang akan kami dengar pada hari ini. Kami mohon bantuan-Mu ya Tuhan, agar kami senantiasa siap sedia mengamalkan sabda-Mu, teristimewa membuka hati untuk senantiasa berbuat cinta dan berbuat kebaikan bagi sesama yang ada di sekitar kami, teristimewa bagi mereka yang terlantar, terasingkan, yang sakit, dan yang tidak mendapatkan cinta dan belas kasih dari sesama mereka. Keluhuran nama-Mu Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat,
menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetaplah berbuat baik. Selamat pagi untuk kita semua. Bapak, Mama, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah Injil hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Yesus menyembuhkan satu orang yang mati sebelah tangannya. Tetapi perbuatan baik Yesus itu justru dipersoalkan dan tidak disukai oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena apa yang dilakukan Yesus itu terjadi pada hari Sabat. Perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus dipandang sebagai sesuatu yang melanggar aturan hukum Yahudi. Sehingga tidak heran kalau ada sekelompok orang, yakni orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Hal ini nampak jelas dalam kisah Injil yang baru saja kita dengarkan tadi. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Cara yang diperlihatkan oleh kaum Farisi dan ahli Taurat ini mendapat respon balik dari Yesus, yakni Yesus memberikan sebuah pertanyaan reflektif kepada mereka. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Nah, pertanyaan yang diajukan Yesus ini justru tidak mampu dijawab oleh orang-orang Farisi. Mereka malah diam 1000 bahasa tanpa mengatakan satu kata apapun. Bapak, Mama, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kebaikan Yesus yang telah dibuat selama hidupnya seringkali mendapat penolakan dan dibenci oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sehingga kasih yang diberikannya pun dibalas oleh mereka dengan terus-menerus mencari kesalahan yang bertujuan untuk menjatuhkan dan menjerat Yesus, hingga berpuncak pada peristiwa penyaliban. Inilah bukti cinta Yesus yang paling agung kepada kita umat-Nya. Bapak, Mama, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui bacaan kitab suci hari ini, hendak mengajak kita semua agar tetap menyadari kasih dan penyertaan Tuhan dalam seluruh hidup kita.
sehingga melalui berkat kasih dan penyertaan Tuhan itu, kita berani berbuat kasih tanpa takut dicemooh dan ditolak oleh karena kekurangan dan kelemahan manusiawi kita. Sebab perlu diketahui pada kenyataannya bahwa perbuatan baik, sebaik apapun itu, kadang tidak selalu diterima oleh sesama dan mendapat penolakan dari sesama, apalagi dengan perbuatan buruk. Kita diajak untuk tetap berbuat baik setiap hari dengan kesadaran bahwa Tuhan adalah kasih yang senantiasa mengasihi dan menyertai hidup kita setiap hari. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang diam-diam meninggalkan gereja, ya Bapa, kami mohon kiranya rahmat-Mu terus tercurah dalam hidup mereka yang diam-diam mau meninggalkan gereja-Mu, agar apa yang mereka rencanakan tidak terlaksana, tetapi sebaliknya menghantar mereka untuk kembali kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sedang menderita sakit, ya Bapa, kami mohon kuatkanlah saudara-saudari kami yang sakit, agar dalam keadaan itu mereka tidak mudah putus asa, tetapi membantu mereka untuk tetap berharap kepadamu dan menyatukan segala penderitaan, sakit penyakit yang mereka alami dengan penderitaan putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penyandang difabel, ya Bapa, kami berdoa untuk para difabel di mana saja. Kami mohon semoga Engkau menganugerahkan mereka rahmat kesehatan, sukacita dalam menjalani kehidupan, dan bantulah mereka agar mereka tetap kuat dan tetap bersyukur dengan keadaan mereka. Jadikanlah mereka pribadi-pribadi yang teguh, sabar, mandiri, dan hidup penuh optimisme. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga menyerahkan semua mereka yang senantiasa memohon doa dari kami dan yang kami janjikan doa. Engkau sendirilah yang mengetahui isi hati mereka dan juga segala kebutuhan mereka. Kami mohon ya Tuhan, indahkanlah segala permohonan yang senantiasa mereka panjatkan kehadirat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabat Doa Kekuatanku Channel untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku di hari berikutnya. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share kemana saja, serta jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih, Tuhan memberkati.